Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1B Fitokimia yang beranggotakan saya sendiri Rosyana dan juga Vera Lestari. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai minyak atsiri. Yang pertama yaitu mengenai definisi minyak atsiri. Minyak atsiri didefinisikan sebagai produk hasil penyulingan dengan uap dari bagian-bagian tumbuhan. Minyak atsiri dapat mengandung puluhan atau ratusan bahan campuran yang mudah menguap atau volatile, dan bahan campuran yang tidak menguap disebut non-volatile, yang merupakan penyebab karakteristik aroma dan rasanya. Dalam bidang industri, minyak atsiri digunakan dalam pembuatan kosmetik, parfum, obat-obatan, serta sebagai pencampur rokok kretek. Beberapa jenis minyak atsiri digunakan sebagai bahan antiseptik internal dan eksternal. Yang selanjutnya B. Manfaat minyak atsiri. Beberapa contoh tanaman sumber minyak atsiri yang tumbuh di Indonesia dan bagian yang mengandung minyak atsiri dan berkhasiat obat. Contohnya ada nilam. Manfaat minyak nilam digunakan sebagai fiksasif atau pengikat bahan-bahan pewangi lain dalam komposisi parfum dan kosmetik. Kemudian ada kemuning. Daun kemuning bisa digunakan untuk melancarkan haid, menghaluskan kulit, mengobati rematik sendi, dan mengobati sakit gigi. Cengkeh. Manfaat minyak cengkeh bagi kesehatan bisa dikaitkan dengan antimikroba, anti jamur, antiseptik, dan antivirus. Kemudian ada cendana. Cendana atau wangi merupakan pohon penghasil kayu cendana dan minyak cendana. Kayunya digunakan sebagai rempah-rempah. Yang selanjutnya ada sifat minyak atsiri. Yang pertama ada sifat fisik. Minyak atsiri bersifat mudah menguap karena titik uapnya rendah. Selain itu, susunan senyawa komponennya kuat, mempengaruhi manusia, terutama di hidung, sehingga seringkali memberikan efek psikologis tertentu. Setiap senyawa penyusun memiliki efek tersendiri, dan campurannya dapat menghasilkan warna yang berbeda. Yang kedua ada sifat kimia. Secara kimiawi, minyak atsiri tersusun dari campuran yang rumit sebagai senyawa. Namun suatu senyawa tertentu biasanya bertanggung jawab atas suatu aroma tertentu. Sebagian besar minyak atsiri termasuk dalam golongan senyawa organik, terpena dan terpenoid, yang bersifat larut dalam minyak. Yang ketiga ada sifat biologi. Dalam keadaan murni, minyak atsiri umumnya tidak berwarna. Namun dalam penyimpanan lama, minyak atsiri dapat teroksidasi. Untuk mencegahnya, minyak atsiri harus disimpan dalam bejana gelas yang berwarna gelap, diisi penuh, ditutup rapat, serta disimpan di tempat yang sejuk. Yang selanjutnya, D. Metode memperoleh minyak atsiri. Pembuatan minyak atsiri dengan cara penyulingan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu besarnya tekanan uap yang digunakan, bobot molekul masing-masing komponen dalam minyak, dan kecepatan keluarnya minyak atsiri. Kelemahan penyulingan minyak atsiri itu ada 4. Yang pertama, tidak baik untuk beberapa jenis minyak yang mengalami kerusakan oleh adanya panas dan air. Yang selanjutnya ada minyak atsiri yang mengandung fraksi ester akan teroksidasi oleh adanya air dan panas. Yang ketiga, komponen minyak yang larut dalam air tidak dapat tersuing. Yang keempat, komponen minyak yang bertitik didih tinggi menentukan bau wangi dan mempunyai daya ikat terhadap bau. Sebagian tidak ikut tersuling dan tetap tertinggal dalam bahan. Yang selanjutnya ada jenis destilasi. Jenis destilasi itu ada 3. Di antaranya ada destilasi air, destilasi uap, dan air, dan destilasi uap. Yang pertama ada destilasi air. Pada destilasi air, terjadi kontak langsung antara simplisia dengan air mendidih. Yang B, destilasi uap dan air. Penyulingan dengan cara ini memakai alat semacam dandang. Simplisia diletakkan di atas bagian yang berlubang-lubang, sedangkan air di lapisan bawah. Yang ketiga, ada destilasi uap. Penyulingan dengan uap memerlukan air. Uap panas yang biasanya tertekan lebih dari 1 atmosfer dialirkan melalui pipa uap. Yang selanjutnya E, mengenai biosintesis minyak atsiri. Berdasarkan proses biosintesis minyak atsiri atau pembentukan komponen minyak atsiri
Di dalam tumbuhan, minyak atsiri dapat dibedakan menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah turunan terpena yang terbentuk dari asam asetat melalui jalur biosintesis asam mevalonat. Golongan kedua adalah senyawa aromatik yang terbentuk dari biosintesis asam sikiamat melalui jalur fenil terpenoid. Kemudian ada yang selanjutnya F, isolasi minyak atsiri. Isolasi minyak atsiri ada 4. Yang ke-1 ada destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan zat-zat cair dari campurannya dengan berdasarkan perbedaan titik didih. Yang kedua ada pengepresan. Adalah proses pengambilan minyak atsiri dengan cara pengepresan yang dilakukan terhadap bahan berupa biji, buah, atau kulit luar yang dihasilkan dari tanaman yang termasuk famili citrus. Yang ketiga ada meserasi. Meserasi adalah pembuatan minyak dengan lemak panas, tidak berbeda jauh dengan metode lemak dingin. Yang keempat ada enflorasi. Adalah proses ekstraksi yang digunakan khusus untuk mengekstraksi minyak bunga-bungaan dalam rangka mendapatkan mutu dan rendemen minyak yang tinggi. Kemudian ada yang selanjutnya, G, struktur dasar minyak atsiri. Minyak atsiri biasanya terdiri dari berbagai campuran persenyawaan kimia yang terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebagian besar kandungan minyak atsiri terdiri dari senyawa terpen yang merupakan suatu senyawa produk alami yang strukturnya dapat dibagi ke dalam satuan-satuan isopren atau C5H8. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.